Hal yang sangat menyiksa hari-harimu adalah ketika kamu berharap memiliki hidup seperti orang lain. Maka banyaklah bersyukur. Kembali lagi bersama saya Stephen. Seperti biasa jangan lupa siapkan apa? Ya tentunya kopi dan nutbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Selamat menyaksikan dan celepot! Di awal film, diperlihatkan sisi lain kehidupan kota Paris tahun 1999 dari mulai pencurian, perampokan, pembunuhan hingga prostitusi. Bisnis kotor ini dikuasai 6 keluarga mafia yang berbagi uang dan kekuasaan. Namun perselisihan hingga peperangan seringkali terjadi di antara mereka. Karena itulah dibutuhkan sosok yang menjaga ketertiban di antara mafia. Wanita ini disebut sebagai sheriffnya dunia kriminal, dijuluki sebagai Fury. Mereka yang bertemu dengannya dipastikan akan tamat riwayatnya. Selanjutnya, kita diperkenalkan dengan tokoh utama dalam film ini yang bernama Lina Guerab. Dia mahasiswi sekaligus anak dari seorang penjahat, sedangkan pacarnya ini seorang polisi bernama Ellie. Ayah Lina bekerja sebagai akuntannya para bos mafia yang mengatur, mencuci, dan mendistribusikan uang mereka tanpa jejak. Dan inilah ayahnya yang bernama Darius. Lina heran kenapa ada uang masuk mencapai 2 juta euro ke dalam rekeningnya. Ternyata itu ditransfer oleh ayahnya hasil dari pekerjaannya mencuci uang kotor milik mafia. Papa. Saat Lina dan kedua orang tuanya sedang merayakan hari ulang tahunnya, tiba-tiba sebuah peluru menembus kepala Darius. Menyadari putrinya dalam bahaya, ibunya langsung memasukkan Lina ke dalam ruangan aman, sementara dia sendiri akan menghadapi mereka. Singkat cerita, Lina bisa keluar setelah polisi membobol pintunya. Masih syok dengan kejadian ini, Lina tidak mau menjawab saat polisi yang bernama Keita menginterogasinya. Dia mengatakan ibunya selamat, namun Lina terancam dijebloskan ke dalam penjara karena jumlah uang yang ditemukan dalam rekeningnya. Polisi sudah mengetahui pekerjaan ayahnya, namun mereka kesulitan membuka dokumen ayahnya yang terenkripsi. Ellie datang untuk membebaskan pacarnya ini, namun mereka mencegahnya. Karena polisi menduga pelakunya adalah Fury, Lina dipaksa untuk menjelaskan sosok aslinya. Lina memilih tutup mulut atas kejadian ini, meski dirinya harus mendekam di dalam penjara selama 6 bulan. 1 bulan pertama, Lina dipaksa untuk bertahan dari berbagai pukulan yang diterimanya dari napi lain. Karena polisi tidak berhasil menemukan pelaku pembunuhan ayahnya, akhirnya kasusnya ditutup. Namun semenjak saat itu, Lina bertekad untuk memburu Fury yang diduga sebagai pembunuhnya. Menjelang kebebasannya, Lina memberikan pelajaran kepada salah satu penjaga penjara yang pernah melecehkannya. Karena aksinya, Lina dijebloskan ke dalam sel isolasi. Di sini, dia bertemu dengan napi bertubuh kekar untuk memaksanya memberi informasi tentang Fury. Jika dalam 6 bulan Lina adalah wanita yang lemah, tidak dengan kali ini. Akhirnya, Lina kembali menghirup udara bebas. Dia bertemu kembali dengan ibunya yang harus duduk di kursi roda dengan sel otaknya yang sedikit konslet karena peristiwa itu. Kini, hanya satu tujuan Lina, membalas kematian ayahnya. Prison, ça a été horrible. Je me suis relevée. Langkahnya dimulai dengan menelusuri peredaran uang para mafia dimulai dari bawah. Ternyata, aksi Lina sudah dibaca oleh Fury yang mendapat laporan dari anak buahnya. Terlihat foto Lina dipajang, berikut foto-foto anak kecil. Pengintaian Lina berlanjut ke lokasi kasino ilegal yang berada di dalam kapal pesiar. Car à partir de maintenant autour de moi. Duduk di meja judi, Lina terpaksa harus ikut dalam taruhan. Padahal matanya fokus melihat anggota mafia yang sedang mengumpulkan uang. Je m'étais bien plantée. Lina baru sadar mereka yang kalah harus memukul tangannya dengan palu. Mau tidak mau, dia harus melanjutkan permainan. Agar bisa kabur, Lina segera menjatuhkan seluruh koinnya. Padahal, Lina menang dalam permainan ini seperti yang dikatakan salah satu pemainnya yang bernama Orso.
Keluar dari kapal, Lina melihat anggota mafia ini memasukkan seluruh uangnya ke dalam mobil khusus. Anak buah Fury yang bernama Buek terus mengintai pergerakan Lina yang sedang mengawasi uang dari kasino. Karena tidak bisa masuk ke rumah sakit tempat ibunya dirawat, Lina kembali bertemu Ellie yang sudah lama menunggunya. Meski Lina dipenjara selama 6 bulan, Ellie selalu setia menunggunya. Keesokan harinya, Lina kembali beraksi untuk mencegah truk uang itu dengan menyamar jadi polisi. Meski sempat digagalkan mereka, Lina tidak menyerah, dan inilah aksinya yang memukau saat melompat ke atas truk. Sambil bergelantungan, dia hajar supirnya hingga truk pun berhenti. Truk uang itu dia bawa pergi, namun tidak sepeser pun uangnya diambil oleh Lina. Tout l'argent est là. Il manque rien, je comprends. Karena tujuannya hanya ingin memancing Fury keluar. Anak buah Fury bernama Simon datang ke lokasi truk uang itu berada. Dan ternyata Lina berada di seberang untuk mengawasi truk tersebut berharap sosok Fury muncul. Tiba-tiba ada seorang wanita parubaya tidak sengaja menyenggolnya. Padahal wanita ini adalah Fury yang sedang melakukan komunikasi dengan Simon. Fury melihatnya dengan santuy saat anak buahnya mencoba menangkap Lina. Setelah lolos, Lina baru sadar wanita di sebelahnya itu adalah Fury. Attention à ce que vous dites, je crois qu'on nous écoute. Dia melihatnya ketika Fury menaiki taksi. Di sore harinya, Lina memaksa supir taksi tersebut untuk menunjukkan lokasi dia menurunkan Fury. Kemudian, Lina menyusup ke dalam rumahnya setelah melihat Fury keluar. Dia melihat dokumen tentang orang tuanya. Namun, aksinya diciduk oleh Fury yang memang sengaja menuntunnya datang ke sini. Termasuk wanita yang sempat dihajarnya di sel isolasi itu telah ditugaskannya. Fury cukup terpukau dengan rencana cerdas yang dilakukan Lina untuk menemukannya. Rupanya, Fury berencana untuk merekrut Lina sebagai anak buahnya. Tiba-tiba muncullah suami Fury yang bernama Papo. Pria yang terlihat biasa-biasa saja yang hobinya memasak. Di sini terungkap juga nama asli Fury adalah Selma. Setelah merebut pistolnya, Fury mengatakan bahwa dia bukanlah pembunuh ayahnya. Lina menemukan nama Jelly dari berkas ayahnya yang suka melakukan permainan angka dengannya. Menurut Fury, Jelly adalah julukan dari salah satu bos mafia. Kala itu, Jelly memaksa ayahnya untuk menggelapkan uang. Fury memperkenalkan anak buahnya yang bernama si Buek dan satunya lagi Simon. Akhirnya, Lina bersedia untuk bergabung dengan serifnya para mafia. Terlihat seorang pria bertopeng memegang gergaji mesin di depan si Jelly. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 2. Setelah resmi bergabung, Lina diajak oleh Fury untuk menemui 6 bos mafia yang disebut Olympus. Sebagai penjaga ketertibannya dunia kriminal, Fury bekerja kepada mereka. Tak aneh jika perselisihan sering terjadi di antara mereka karena masalah perebutan bisnis, uang, dan kekuasaan. Jelly adalah salah satu bos mafia yang diduga telah membunuh ayah Lina. Simon membeberkan daftar para pimpinan penjahat kelas kakap ini. Dari mulai Yosef yang dijuluki Adipati, bisnisnya menanam narkoboy di semua kebun dan taman vertikal di Paris. Kemudian ada pasangan yang disebut Trent, pengelola permainan dan truk uang yang dicuri Lina adalah milik mereka. Selanjutnya ada Californian, ahli peretas yang melakukan penipuan pasai dan pemerasan digital. Lalu mencopet adalah keahlian Fehim. Sosok wanita yang dijuluki Mama menggeluti prostitusi dengan banyak pelanggannya yang sedikit gila. Ada Kay bersaudara, ahlinya perampokan brankas dan otak polisi. Salah satu dari 3 mafia bersaudara ini adalah Jelly yang tidak hadir di sana. Fury mengumpulkan para bos mafia ini terkait kematian Darius, ayahnya Lina. Sebagai pemecah masalah, Fury wajib mengusut kasus ini sebelum hilang kendali yang bisa menyebabkan Paris kacau balau. Ternyata, Fury sudah menjalankan tugas ini selama bertahun-tahun, persis seperti yang dilakukan ibu dan neneknya. Itulah yang dikatakan Simon kepada Lina. Tiba-tiba muncullah Parquez, ketua pembunuh dunia kriminal yang dikenal sangat kejam.
Lina tidak tinggal diam saat Parquez memukuli seorang pelayan. Kay bersaudara tidak terima jika Ellie dituduh sebagai pembunuh Darius. Tiba-tiba ada paket datang yang ternyata berisi potongan jasadnya si Jelly. C'est quoi? Fury menyuruh Parquez melepaskan Lina. Psikoplok ini meremehkan Fury karena tangannya yang mengalami tremor. Pas d'injustice. Fury dan anak buahnya menyatukan potongan jasadnya Jelly. Ternyata mereka tidak menemukan potongan kepalanya. Reste à trouver de qui ça vit. Plus rien à faire avec des gens comme vous. Tout ce qu'on a. Lina diizinkan untuk pulang, mengaku tinggal dengan ibunya di rumah sakit. Padahal dia menginap di rumahnya Ellie. La question, s'il te plaît. Di pagi hari, Lina mendapat hukuman karena datang terlambat. Namun Fury mengajarkannya juga untuk melepaskan diri dari Simon. Pas mal. Tu bosses pour moi. Tu mérites mieux. Ce soir, si t'es encore en vie. Eh boss, j'ai du nouveau. Buek menemukan bukti bahwa Ellie telah membajak kontainernya si Mama yang dipenuhi gadis muda untuk rumah bordelnya. Namun anehnya, Jelly hanya membawa salah satu gadisnya. Karena Fury tidak mau si Mama tahu tentang masalah ini, maka Lina yang akan ditugaskan untuk menyusup masuk ke dalam rumah bordelnya karena Fury yakin si Mama merahasiakan sesuatu. Mama reste donc. Suivez-moi. Allez, c'est par ici. Singkat cerita, Lina menyamar jadi salah satu gadis yang akan bekerja memuaskan hawa nafsunya pria hidung belang. Grave. Allez, préparez mes filles. Setelah para wanita ini didandani, diam-diam Lina menyusup ke dalam kantornya si Mama. Namun Lina sempat terjebak di dalam salah satu ruangan tempat pria yang hobi mengoleksi mimi cucu original. Et ma maman va me nourrir. Ouais. C'est ma faute si je t'abîme. Dia berhasil kabur dan menemukan kantornya si Mama yang dipenuhi dengan boneka wanita seksoy. Tugas Lina menemukan identitas wanita yang dibawa oleh si Jelly. Karena dokumennya terlalu banyak, Lina kesulitan untuk mencarinya. Lina segera bersembunyi setelah si Mama dan Parquez masuk ke sana. Le tonnerre a été volé. Lina yang cerdas menyamar jadi salah satu boneka. Simon sempat mengungkapkan rasa penasarannya kepada Fury yang langsung merekrut Lina tanpa proses ujian dan pelatihan terlebih dulu. Si Mama menunjukkan dokumen milik Asma, wanita yang dibawa oleh Jelly. Imigran gelap itu datang bersama ayahnya. Mama menugaskan Parquez untuk membunuh keduanya, termasuk semua orang yang berhubungan dengan kontainer itu. Setelah mereka keluar, Lina segera kabur membawa dokumennya. Tapi si Parquez melihat dan langsung mengejarnya. Oh, Bersembunyi di dalam ruangan, Lina tembakan senjata keluar jendela agar polisi berdatangan. Lalu, karena dia melihat salah satu polisinya adalah Ellie, Lina terpaksa menyamar menggunakan kostum untuk menutupi wajahnya. Sialnya, Lina ditabrak mobil dan ternyata pelakunya adalah Keita. Je presque cru à ton histoire. Dokumen itu pun dirampas, dan jika Lina menginginkannya kembali, dia harus bekerja sama dengan polisi ini. Lina kini tinggal di apartemen yang disediakan oleh Fury. Ternyata kamarnya tepat di sebelah kamarnya si Orso yang ditemuinya di kasino. Tanpa Ellie sadari, Simon masuk ke dalam rumahnya. Dia penasaran siapakah Lina sebenarnya.
Kini dia tahu pacarnya ini seorang polisi. Lina heran siapakah Orso, namun dia tidak mau menjawab profesi aslinya. Di pagi harinya, Fury datang membangunkan Lina. Berbekal informasi yang didapatkan oleh Lina, si Buek berhasil membawa Asma ke hadapan mereka. Ternyata Jelly tidak menginginkan Asma, namun tujuannya untuk mendapatkan ayahnya yang seorang ahli pembuat duplikat kunci. 3 hari lalu, ayahnya mengirim pesan, dia baik-baik saja. Dari suaranya, tim bisa menyimpulkan, ayahnya Asma berada di dalam sebuah trailer yang dekat dengan KRL dan ada anjing di sana. Buek lalu menyimpulkan lokasi tempat ayah Asma disekap. Datang ke kamar perawatan ibunya Lina, di dalam album foto, Simon menemukan foto-foto seorang anak. Ternyata, ahli duplikat kunci ini disekap penjahat bertopeng. Dia memberikan kunci yang dibuatnya sesuai permintaan orang ini. Sebelum pergi, dia menyuruh anak buahnya memusnahkan trailernya. Ternyata, Fury dan tim sudah berada di sana. Lina terkejut karena dia berhadapan dengan anjing galak yang siap menerkamnya. Sementara itu, Fury dan Buek beraksi untuk membantai komplotan ini. Masuk ke dalam trailer, Lina mencari petunjuk kunci apakah itu. Dalam sebuah kertas, dia membaca tulisan pesan yang ditulis ayahnya untuk Jelly terkait sebuah brankas. Ternyata dalam dokumen yang berhasil Lina amankan, kunci khusus yang terbuat dari bahan perak itu untuk membuka brankas. Bukan sembarang brankas, penjahat itu diprediksi akan membobol brankasnya milik para bos mafia. Brankas itu dijaga oleh Tren. Karena Tren tidak membalas pesannya, Fury berencana untuk menemui mereka. Kesimpulan sementara, ayah Lina bekerja sama dengan Jelly, dan sepertinya orang ketiga yang bekerja sama dengan mereka telah berkhianat. Sosok bertopeng itulah dalangnya. Tapi Lina tidak percaya jika ayahnya berani berkhianat kepada Olympus. Dan kini, Lina yang terkejut karena Fury sudah tahu hubungannya dengan Ellie. Dia diberi kesempatan untuk memutus hubungannya dengan polisi itu atau dia akan membunuhnya. Meski Lina sangat mencintai Ellie, namun dia tidak punya pilihan apalagi si Buek sudah menunjukkan pistolnya. Ellie terkejut dengan keputusan pacarnya ini untuk meminta putus, padahal dia sudah mempersiapkan liburan indah bersamanya. Sementara itu, Fury bermaksud mencari Tren, namun ini yang terjadi. Je sais que t'as peur, mais moi quand je nous regarde, je... Rire idiot. T'es blague. Simon menemukan kuburannya Lina yang meninggal di usia 3 tahun. Fakta apa lagi yang belum terungkap? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 3. Kisah terbentuknya Olympus berawal dari 7 keluarga kriminal Paris tahun 1928. Kala itu, perang antar mafia pecah saat nenek buyutnya Selma sedang melangsungkan pesta pernikahan. Et enfin. Sejak saat itu, para mafia bersatu dan neneknya Selma menjadi Fury pertama yang menjaga kedamaian di antara para mafia, turun-temurun hingga saat ini. La furie est née du sang et du plomb. Setelah ledakan itu, Fury terlibat baku tembak dengan komplotan penjahat bertopeng. Selma gagal menghentikan penjahat ini, namun dia dibiarkan hidup. Tiba di lokasi, Buek memberikan Lina pistol untuk menjaga diri meski dia tidak mau membunuh. Les copains. Ça va les gamines. Masuk ke dalam kapal, Lina hampir menjadi korban jika Fury tidak menyelamatkannya. Karena brankas itu tidak bisa dibuka, penjahat itu mencurinya. Ternyata, brankas itu bisa dibuka karena bagian terakhir kuncinya dipegang oleh Fury. Bukan uang atau emas, brankas itu berisi kitan 6 keluarga senjata terkuat Olympus. Brankas itu akan dibuka saat para bos mafia berkumpul setahun sekali satu pacara kitab. Di dalam kitab itu terdapat daftar nama orang-orang yang mereka layani. Artinya, orang-orang berkedudukan tinggi yang telah dibunuh. Jika isi kitab ini bocor, seluruh sistem akan hancur. Orang yang mencurinya dipastikan haus kekuasaan. Tren meminta bantuan Fury untuk mendapatkan kembali brankasnya, jika tidak, mereka akan mati. Jika Tren mati, Fury dan timnya juga harus mati.
Simon kembali muncul. Dia mengaku sedang mengurus si botak penjaga kasino yang pernah menyerang Lina. Se démerder comment, la petite? Ouais, mais là, ça va déraper. Saat Lina diajak, Simon memaksa Lina mengatakan identitas dia yang sebenarnya. Karena Lina yang asli sudah meninggal sejak usianya 3 tahun. Lina terkejut karena dia sendiri tidak tahu jika dia bukan anak orang tuanya. Kembali ke rumah sakit, seorang perawat diam-diam menghubungi seseorang. Meski ibunya terkena amnesia, Lina bertanya kenapa foto dirinya dari mulai bayi hingga usia 3 tahun tidak ada dalam album. Diperlihatkan gambar yang dibuatnya saat masih kecil. Aide-moi. Là, c'est papa. Ibunya justru menunjuk Lina adalah sosok hitam yang ada di belakang. Pardon. Saat Lina masuk ke kamar mandi, ibunya sedang disekap oleh seorang pembunuh. Beruntung, ibunya melepaskan tembakan saat Lina akan dihabisi. Mayat pembunuh itu dimasukkan ke dalam keranjang selimut kotor. Ibunya mengatakan Lina sudah meninggal. Saat Lina membawa jasad pembunuh itu, tiba-tiba Ellie mengejarnya sampai ke basement. Ellie paham betul Lina terjebak dalam kasus kematian ayahnya. Karena itu, dia berniat untuk membantu mencari pembunuhnya. Juste respirer. Saat melihat keranjangnya, ternyata jasad pria itu sudah tidak ada di sana. Écoute, t'as raison, je vais te laisser respirer. C'est clair. Rupanya ada si Bulk di sana yang membantu Lina menyembunyikannya. Kembali ke markas, Simon rupanya sedang memukuli si botak. Fury memaksanya untuk bicara kenapa tidak ada penjaga di tempatnya Trent. Dia mengaku diperintah oleh si Herb, anaknya Trent yang berkomplot dengan penjahat bertopeng itu. Herb dikenal punya bisnis sendiri yang disebut permainan kematian. Tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari para penjudi di seluruh dunia. Salah satunya pertandingan hidup dan mati. Lina kembali ditugaskan untuk menyamar demi menangkap si Herb. Fury yakin Lina mampu menyelesaikan tugas ini meskipun resikonya nyawa. Tidak berhasil masuk ke apartemennya, Orso mengajak Lina masuk ke kamarnya. Dia mengobati luka di tubuhnya dan setelah itu mereka pun celepot. Singkat cerita, Fury mengantar Lina untuk misi terbarunya. Dia sempat menunjukkan gambarnya kepada Fury perihal ibunya yang menyebut Lina anaknya telah meninggal. Disinilah Lina berpikir Fury sudah tahu identitas dia yang sebenarnya. Dia bertanya apakah Fury ibunya? Dia menjawab bukan, namun mereka masih sedarah. Setelah tugasnya menangkap Herb selesai, Fury berjanji akan menceritakan semuanya. Alors, tu vas participer au jeu d'Hervé, après je te dis tout. Tiba di sebuah lorong, terlihat beberapa orang sudah disekap. Begitupun dengan Lina. Mereka dipaksa untuk ikut dalam permainan kematian yang dilakukan oleh Herb dan antek-anteknya. Para penjudi kelas dunia berkumpul di sini untuk bertaruh. Setelah gas beracun ditembakkan, Lina dan korban lainnya berlarian karena anjing galak yang dilepaskan untuk memburu mereka. Satu persatu korban berjatuhan karena si Herb telah menyiapkan berbagai jebakan maut. Hingga akhirnya hanya Lina yang berhasil lolos dan langsung menyerang si Herb untuk dibawa kabur dari lokasi permainan. Harvey diberi tembakan peringatan agar mengatakan di mana berangkasnya. Sementara itu, para bos mafia berkumpul di tempatnya Trent untuk membuka kembali berangkasnya. Pasangan ini sampai keringat dingin dari bulu kuduk hingga tuur yang gemeteran. Jika para mafia ini tahu berangkasnya tidak ada, dipastikan mereka akan pindah alam. Fury meminta mereka untuk tetap tenang dan tersenyum. Akhirnya, berangkas itu berhasil tim dapatkan kembali. Lina bertanya kenapa Darius menginginkan berangkas ini. Harvey menyebut fakta yang cukup mengejutkan karena ayahnya ingin menjauhkan Lina dari kehidupan mafia. Semua ini direncanakan Darius justru karena dia sangat menyayangi Lina meski harus berkhianat kepada Olympus. Para bos mafia ini sudah tidak sabar melihat berangkasnya dan ternyata sudah ada di tempatnya. Ini semua karena Lina dan timnya berhasil menyelesaikan tugas ini.
Harvey dijebloskan ke dalam ruangan yang berada di dalam kapal. Tiba-tiba, penjahat bertopeng itu kembali muncul memberinya sebuah pistol. Lian terkejut karena ternyata Orso adalah anak buahnya Parquez. Pembunuhnya para mafia ini hendak menangkap Lina, namun dicegah oleh Fury. Disinilah Fury mengumumkan berita penting untuk seluruh bos mafia. Dia memperkenalkan Lina keponakannya ini adalah calon Fury selanjutnya. Alhasil, Parquez tidak bisa sembarang meremehkannya lagi. Fury mengatakan bahwa ayah kandung Lina yang bernama Driss adalah saudaranya, dan ibunya bernama Kahina. Naasnya, mereka meninggal dalam kecelakaan saat Lina masih kecil. Setelah menyatukan seluruh kuncinya, brankas itu dibuka dan ternyata isinya potongan kepala si Jelly. Semua orang terkejut, di manakah kitabnya? Tiba-tiba si Harvey muncul di sana berniat menembak Fury, namun Lina lebih dulu menembaknya. Pembunuhan pertama yang terpaksa dilakukan olehnya. Ellie kini percaya Fury itu ada, dan pacarnya Lina terjebak dalam dunia kriminal ini. Je fais ça pour Lina, non? Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 4. Fury menceritakan sosok Driss Arago, ayah kandungnya Lina, yang tewas dalam sebuah perampokan yang buruk, kemudian dikejar polisi hingga dia tidak bisa mengendalikan mobilnya. Naas, ibunya yang sedang bersamanya ikut menjadi korban. Namun Lina heran, kenapa dia diasuh oleh orang asing bukan oleh Fury. Fury beralasan sudah berusaha melakukannya, namun dia tidak ingin Lina berada dalam bahaya. J'ai voulu te protéger. Kini Fury mendapat masalah baru karena Parquez berencana untuk mengkudetanya dengan dukungan para bos mafia. Park, tenta coup d'état. Si Mama dan Trent sudah memastikan dukungannya kepada Parquez. Sedangkan Kay bersaudara masih ragu, karena itu mereka urusan Simon. Buek akan mengurus Adipati dan Californian. Sedangkan Lina ditugaskan untuk melakukan negosiasi dengan Fahim. Bosnya para pencopet ini mengatakan dia ingin netral saja. Lina sudah mendesaknya apa yang sebenarnya dia inginkan. Fahim akhirnya setuju mendukung Fury, namun nampaknya sangat berhati-hati seakan punya kepentingan tersendiri. On vient la Fury. Karena tidak setuju Lina menjadi pewaris Fury selanjutnya, Parquez menugaskan Orso untuk membunuhnya. C'est toi qui vas le faire. Apakah Orso sanggup melakukannya? Kembali ke kamar jasad, Fury melihat proyektil yang dikeluarkan dari kepalanya Jelly. Yang menarik, dokter menemukan sebuah kertas di dalam mulutnya. Dalam kertas itu, terdapat kode yang biasa digunakan oleh Fahim yang menugaskan para pencopet sebagai kurirnya. Untuk mengurai apa maksud dari kode tersebut, kini Fury dan timnya harus menyelidiki bisnis gelap yang dilakukan Fahim. Biasanya, pengirim pesan akan membaginya menjadi 3 dengan tujuan jika salah satunya tertangkap polisi tidak akan berhasil menguraikannya. Penyelidikan pun dimulai untuk mendapatkan salinannya. Terlihat anak buah Fahim memberikan kertas itu kepada 3 pencopet. Lina langsung membuntuti salah satu kurir. Terlihat 3 kurir itu masuk ke dalam kamar foto untuk memotret pesan tersebut. Hasil jepretan fotonya diambil seorang wanita kribo, lalu dia pergi ke sebuah lokasi. Lina dan Fury masuk ke dalam lokasi tersebut. Tidak menggunakan alarm atau gembok digital untuk melindungi sesuatu yang berharga di dalam sana, ternyata rangkaian alarm jadul yang menggunakan ribuan tali yang melintang dengan lonceng di atasnya. Jika mereka gagal melewatinya, dipastikan Fahim akan muncul. Lina sebenarnya ingin langsung masuk, namun Fury menahannya hingga malam nanti. Lina segera pulang setelah mendapat pesan ancaman dari Keita yang akan menjebaknya dengan narkoboy. Donne-moi ce que je veux. Ça creuse d'enquêter sur la... Mais la prochaine fois, ça sera pas une menace. Lina terpaksa berjanji akan menyerahkan Fury, namun dia butuh waktu lagi. Je vais vous donner la Fury. Saat dia pergi, Ellie langsung membuntutinya. Gagal masuk ke dalam apartemennya, Ellie naik ke apartemen yang berada di seberangnya. Tiba-tiba si Orso melepaskan tembakan hingga keduanya terlibat pertarungan sengit. Lina heran kenapa Orso sampai menembakinya.
Hingga pada akhirnya pertarungan mereka berujung dengan celepot. Disinilah Ellie sadar Lina telah mengkhianatinya. Ternyata peluru yang diambil dari tubuh Ellie sudah dihancurkan Olympus 20 tahun lalu. Simon menyebut pelakunya adalah Lina, namun Fury ragu. Ternyata fakta sebenarnya Fury telah membunuh ayahnya Lina. Ellie makin sakit hati karena anting pemberiannya ditemukan di lantai. Orso sendiri dipastikan akan mendapat masalah besar jika Parquez tahu dia tidak membunuh Lina. Lina terkejut karena yang Orso tahu ayah kandungnya saat itu melawan Olympus yang berujung para bos mafia menginginkannya mati. Karena itu hanya satu orang yang berhak menarik pelatuknya, yaitu Fury. Singkat cerita, malam hari Fury dan Lina masuk ke markasnya Fehim. Berada di tengah rangkaian tali jebakan ini, penyakit tremornya kembali kambuh. Namun, Lina sengaja mencuri obatnya sampai dia tahu apa yang sebenarnya terjadi kepada ayahnya. Ternyata saat itu, Fury tidak sanggup membunuh ayahnya Lina karena bagaimanapun dia saudaranya sendiri. Karena itu, Fury menyembunyikannya di sebuah penjara rahasia. Lina kembali melanjutkan misinya untuk mendapatkan salinan pesannya di dalam mobil. Sementara Fury sendiri mengalihkan perhatian Fehim untuk memberi waktu kepadanya. Akhirnya, Lina berhasil menemukan pesan tersebut. Berhubungan dengan pengiriman senjata pada hari Kamis tanggal 22 jam 11 malam di Greenwich. Tak berselang lama, para bos mafia datang ke lokasi ini atas undangan Selma. Tiba-tiba, Keita mengirimkan pesan telah menahan Ellie dengan menjebaknya pakai narkoba yang ditemukan di apartemennya. Tiba-tiba penjahat bertopeng itu muncul meminta pesan yang ditemukan Lina. Rupanya, itu berhubungan dengan jadwal pengiriman senjata milik Adipati yang akan dirampok oleh Fehim. Setelah berhasil merebutnya, pria ini meledakkan mobilnya Fehim lalu pergi. Disinilah akhirnya para bos mafia tahu Fehim telah berkhianat kepada mereka. Mereka semua sepakat untuk mengeksekusi mati Fehim. Singkat cerita, Lina mengaku memakai jam tangan yang merekam semua pengakuan Fury yang bisa dia kirim kepada polisi, kecuali dia mengatakan di mana ayahnya berada. Oke, d'accord, Lina. Dan disinilah Fury menahan Driss. Dia ingin tahu orang yang memakai peluru ini. Driss mengingatkan kebenaran akan terungkap. Terlihat Orso telah membantai puluhan anak buah Parquez. Namun pada akhirnya Orso ditikam oleh Parquez. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 5. Orso yang ternyata masih hidup dikubur hidup-hidup oleh Parquez. Untuk pertama kalinya, Lina menemui ayah kandungnya di penjara. Mereka berdua senang. Driss menyebut Lina sangat mirip ibunya. Driss ingin tahu apa yang dilakukan Lina seminggu terakhir ini. Saat itu, Ellie dijebloskan ke dalam sel tahanan yang dipenuhi oleh gangster. Wajahnya yang penuh darah dipotret untuk dikirimkan kepada Lina. Keita memiliki seorang adik bernama Thomas. Dia terkejut karena Lina sudah berada di rumahnya. Mengaku sebagai pacar adiknya, padahal ini bentuk ancaman balik Lina kepada polisi ini. Lina meminta Ellie dibebaskan atau adiknya yang akan menjadi korban. C'est moi qui choisis vous. Ça va? Akhirnya Ellie kembali bebas. Meski sudah tahu Lina selingkuh, namun Ellie kembali memaafkannya. Ternyata Lina berhasil menemukan penjara ini bukan karena Fury, namun karena aplikasi khusus polisi melalui akun milik Ellie. Tapi Ellie tahu apa yang dilakukan Lina dengan laptopnya. Bahkan dia menyembunyikan peluru yang ditemukan dari jasad pelaku yang coba membunuh ibunya. Lina tidak tahu, diam-diam Ellie sedang menyelidikinya. Lina terkejut setelah melihat foto jasadnya Orso di dalam kubur. Terlihat Simon sedang bertemu dengan Parquez membahas sesuatu.
Kematian Orso dianggapnya selesai atas perselisihan Parquez dengan Fury dan timnya. Apakah Lina akan membalas kematian Orso? Saat sedang santuy bersama Ellie, tiba-tiba muncul 3 pria melepaskan tembakan secara membabi buta. Calon penegak keadilan para mafia ini beraksi melawan mereka semua. Setelah tersudut, Lina hampir saja ditembak mati. Muncullah Fury menyelamatkannya. Karena kejadian ini, Fury mengirim Lina ke luar negeri untuk selamanya. Namun, ayah Lina tidak setuju dengan rencana Fury yang menurutnya sedang merencanakan sesuatu. Saat itu, Fury menanyakan apa pesan yang dibaca Lina dalam pesan yang ditemukan di mobilnya si Fehim. Kembali menemui Ellie, Lina bermaksud mengajaknya pergi jauh. Namun, Ellie hendak melaporkan Lina karena kejadian itu. Karena Ellie hendak menangkapnya, Lina memilih untuk pergi. Sebelum pergi, Lina yang cerdas sudah paham penjara ini sudah diatur oleh ayahnya. Mereka ini berada di bawah kekuasaan Driss. Setelah merebut pistol dari penjaga, Lina sudah tahu bahwa sosok penjahat bertopeng itu adalah ayahnya sendiri. Driss juga yang telah membunuh ayah angkatnya. Dan kini Driss merencanakan untuk membunuh Fury. Lina kembali beraksi untuk melawan komplotan ayahnya ini. Menyadari Fury dalam bahaya, Lina segera pergi untuk menyelamatkannya. Dan ternyata, si Orso yang masih hidup bangkit kembali dari kubur. Dan dia ditempatkan di dalam kandang anjing oleh si Parquez. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode 6. Tidak digambarkan kronologis kejadiannya, namun Selma telah dibunuh oleh Driss. Bahkan jasadnya sampai dibakar tepat di depan Lina dan timnya. La Furie travaille pour la voyoucratie. Je suis la seule à pouvoir la... Kematian Fury dipastikan akan menyebabkan perang besar-besaran antar mafia. Karena itu, Lina punya tanggung jawab besar sebagai Fury yang baru untuk menghentikannya. Kematian Selma tentunya menjadi kesempatan yang besar untuk dimanfaatkan Parquez yang selama ini mengejar posisinya. Suami Selma yang bernama Papous tidak percaya setelah mendapat kabar istrinya telah meninggal. Lina berjanji kepadanya akan memberikan balasan yang lebih buruk kepada pelakunya. Di waktu yang sama, Driss dan komplotannya kembali melakukan serangan untuk membantai seluruh bos mafia. Targetnya kali ini adalah Kay bersaudara, sekaligus merampas seluruh emas batangan milik mereka. Setelah anak buah Kay bersaudara dibantai habis, giliran bos mafia ini dihabisi menggunakan granat tangan yang disumpalkan ke dalam mulutnya. Driss. Simon dan Buek baru tahu Driss pelakunya. Selma merahasiakannya selama ini demi keamanan mereka berdua. Sebagai Fury baru yang ditunjuk oleh Selma, mau tidak mau Simon harus menerima perintahnya Lina. Dia yakin Driss sedang melancarkan serangan secara acak. Kali ini yang diduga menjadi target Driss selanjutnya adalah Adipati yang menjalankan bisnis tanaman ganjo. Ce qui lui appartient. Et ton père. Il a toujours aimé les mises en scène. C'est surpassé. Faire pousser de l'herbe loin des ministères, alors là tu passes inaperçu. Datang ke markasnya, bos mafia ini nampak santuy dengan ularnya karena merasa telah melipat gandakan pengawalan. On vient t'annoncer beaucoup de sang-froid. Et doubler la garde. Non. Dia merasa tidak butuh bantuan Lina dan timnya. Tidak mau menyerah, Lina memberitahu Adipati bahwa salah satu anak buahnya seringkali mencuri tanaman berharga miliknya. Tiba-tiba, pelaku kabur dan langsung ditangkap.
Karena informasi ini, akhirnya Adipati bersedia untuk menerima bantuannya Lina. Mereka mulai mempersiapkan diri karena Lina yakin Driss dan komplotannya akan datang menyerang. S'ils doivent attaquer, c'est maintenant. Tenez-vous prêts, ça va défourailler. Ça ressemble à une attaque. Entrez! Namun ternyata yang datang adalah Parquez dan anak buahnya. Lina sempat dipukul oleh Orso. Rupanya, Parquez telah membunuh salah satu anak buahnya Driss lebih dulu sebelum menyerang Adipati. Kini, Adipati lebih memilih Parquez yang membantu mengawalnya daripada Lina. Lina dan timnya malah ditugaskan untuk mengubur jasadnya. Simon yang kesal memilih pergi meninggalkan Lina. Si Buek pun terpaksa ikut pergi dengannya. Ternyata, Driss telah melancarkan serangan terhadap bisnisnya si Mama. Ketika sedang menggali, Lina dipukul dari belakang. Para bos mafia ini melihat rekaman saat Driss membantai para letnan yang ditugaskan mengawal mereka. Dia berjanji akan memburu mereka semua, mengakhiri apa yang sudah dia mulai sejak 20 tahun lalu. Mama memberikan saran untuk menugaskan Damocles dalam menghadapi Driss. Solusi radikal dengan resiko tinggi ini sepertinya harus mereka ambil. Masalahnya, imbalan apa yang Damocles inginkan? Apakah uang, sebagian bisnis mereka, atau salah satu kepala bos mafia? Sebelum mengambil solusi terakhirnya, mereka berharap Parquez bisa menjalankan perannya untuk membunuh Driss dan antek-anteknya. Setelah sadar, Lina melihat rekaman ketika orang tua angkatnya merencanakan untuk melawan Olympus dan membunuh Fury demi menyelamatkan Lina. Saat itu, mereka berbicara dengan Jelly dan telah bekerja sama dengan Driss. Ibu angkat Lina tidak mau jika Lina menjadi Fury, yang suatu saat nanti akan mati ditembak seperti Fury-Fury sebelumnya. Tiba-tiba muncul Driss di depan kaca anti peluru. Salaud, prêt à sacrifier sa fille unique. C'est ça que tu cherches? Meski mereka orang tua angkatnya, Lina ingin membalas perbuatan Driss. Dia menolak penawaran ayah kandungnya ini untuk bekerja sama. J'arrête ou quoi, papa? Personne sauf moi. Lina mengajak Simon dan Buek melihat jasadnya Selma karena terungkapnya dua anak buah Driss yang tewas akibat cakaran. Menurut Lina, itu sebuah pesan bahwa Fury masih hidup. Untuk meyakinkan mereka, Lina mengundang Papou untuk melihat dan memegang jasadnya Selma. Setelah memegangnya, suami dari Selma ini yakin ini bukanlah jasadnya. Kini tugas mereka untuk menemukannya kembali. Ternyata Selma berada dalam tahanannya Driss. Driss rupanya punya tujuan besar untuk merampok kereta lapis baja, tempat para bos mafia itu menyembunyikan emas, lukisan, dan seluruh harta karunnya. Driss memaksa Selma untuk memberitahu rute keretanya. Di sisi lain, Buek mendapat informasi bahwa Parquez sudah ditunjuk para bos mafia sebagai Fury baru mereka. Yang membuat Lina heran bagaimana mungkin Parquez bisa tahu jika Adipati akan diserang. Ternyata, Parquez telah bekerja sama dengan Driss. Meski anak buahnya dikorbankan, Driss membutuhkan akses rahasia bos mafia yang hanya dipegang oleh seorang Fury. Terlihat ponselnya diberi akses penuh tentang rahasia mereka. Singkat cerita, Lina langsung mencegat Parquez. Namun, muncullah Orso yang langsung menikam Lina. Driss, qu'est-ce qu'il veut? Ternyata, si Parquez ditipu karena Orso lebih memihak Lina daripada bosnya ini. Dan akhirnya, si Parquez ditembak mati. Kereta lapis baja yang disebut tambang ini beroperasi di bawah Paris.
Dengan panjang 77 meter dan perangkat keamanan khusus, harta karun milik bos mafia ini faktanya melebihi PDB Prancis. Dries terkejut karena kunci tambangnya kini berada di tangan Lina yang ingin ditukar dengan kebebasan Selma. Ayah dan anak ini melakukan pertemuan di sebuah lokasi. Terlihat Selma dibawa oleh anak buahnya Dries. Keduanya telah menempatkan penembak jitu. Tapi Lina yang lebih cerdas memilih untuk berlutut karena puluhan pasukan khusus dari kepolisian telah mengepung mereka. Mereka semua akhirnya ditangkap, termasuk Selma, Dries, dan Lina. Que je te laisse filer. Le flic et la taularde. Ouais, et quand il m'a dit, j'ai cru... Orso diajak oleh anak buah Parquez untuk membebaskan bos baru mereka yang ditangkap polisi. Sementara itu, para bos mafia memutuskan untuk meminta bantuan Damocles. Bukan lagi untuk membunuh Dries, namun mereka ingin menghabisi Fury. Tiba-tiba, mobil tahanan yang membawa Fury, Lina, dan Dries telah diserang komplotannya Parquez. Tersisa Keita dan Ellie yang berupaya meladeni para penyerang. Aujourd'hui, même si la furie assure la justice du milieu, bien et le mal, une frontière jonchée de cas, le jour où les furies doivent mourir. Sebuah rumah di dalam hutan dijadikan tempat untuk bertahan. Pemiliknya disuruh Keita pergi ke kantor polisi terdekat untuk meminta bantuan. Pour le mariage. Tourne-toi. Tourne-toi. 50 bornes. Dégage. Masuk ke dalam, Keita menghubungi polisi lain menggunakan radio. Namun, segera dicegah oleh Lina karena suara wanita adalah komplotannya Parquez. Capitaine Keita, brigade criminelle, est-ce que vous m'entendez? Capitaine, je vous reçois. Votre calme, vous êtes où là? Vous êtes où? On est sur la route des... Capitaine, répondez-moi. Capitaine. T'as plus de téléphone, petite salope. Seorang polisi yang sudah tidak berdaya ditembak mati. Moyen, c'est de 6 km/h, ok? Ce que j'attends... Putain, mais... Setelah itu, dia menyuruh timnya untuk menyusuri kawasan ini. Lina, Selma, dan Dries diborgol di sebuah kamar. Meski Lina bermaksud menawarkan bantuan, namun Ellie sudah tidak peduli lagi kepadanya. Dengan pistol dan sisa peluru yang mereka miliki, tentunya tidak akan sanggup menghadapi para pembunuh itu. Mereka pasang barikade ala kadarnya untuk menutupi pintu dan kaca jendela. Tiba-tiba, penyakit yang diderita Selma kembali kambuh. Dries membantu Lina melepaskan borgol agar Lina segera menyelamatkan Selma. Tak berselang lama, musuh mulai berdatangan. Kontak senjata pun kembali terjadi. Keita tidak berdaya karena timah panas menembus perutnya. Muncullah Lina untuk menghadapi si penyerang. Sebelum Lina terbunuh, Ellie membantunya. Namun Dries tiba-tiba menodongkan senjatanya ke arah Ellie. Ternyata Selma yang membantu melepaskan borgol. Rien. T'as tout perdu, ta santé, ton honneur. Di luar dugaan, timnya Parquez yang hendak menuju lokasi dibantai dalam hitungan detik. Saat Ellie akan dihabisi, para pembunuh ini kembali melepaskan tembakan. Selma segera menyemprotkan tabung pemadam untuk menutupi pandangan Damocles. Mereka ini tentara bayaran internasional yang mampu membunuh presiden hingga hakim agung termasuk Fury. Selma sempat tidak percaya Olympus sampai memanggil mereka. Merasa ikut menjadi target, Dries mengajak mereka untuk bekerja sama menghadapi Damocles. Presque flatté. On va pas les laisser nous crever sans se battre. Sans moi, vous pouvez rien. En gage de ma bonne foi.
Autant avouer nos péchés. Tapi Lina lebih dulu merampas kembali ponselnya yang berisi kunci pembuka harta karunnya para mafia. Sementara itu, Simon dan Buek masih mencari keberadaan mereka. Diam-diam, Lina menyembunyikan ponselnya di dalam boneka kepala domba. Fury yakin musuh akan melancarkan serangan nanti malam. Coba merencanakan sesuatu di atas atap, hampir saja Lina terkena tembakan musuh. Di malam harinya, Ellie dikejutkan dengan kemunculan Orso. Dia datang untuk membantu mereka menghadapi Damocles. Beberapa pisau digunakan Dries untuk membuat jebakan. Terlihat salah satu Damocles berdiri di depan rumah seakan memberikan tantangan. Dries mengatakan ibunya tidak meninggal karena kecelakaan, namun karena ulah Selma. Tiba-tiba, si pemilik rumah ini kembali datang meminta masuk ke dalam. Padahal di dalam jaketnya tersembunyi bahan peledak. Akibat kejadian itu, Ellie dan Orso yang masih linglung menjadi target sasaran. Lina lebih memilih menyelamatkan dulu si Orso yang mengakibatkan Ellie terkena timah panas. Dari sinilah pertempuran sengit kembali dimulai. Saat para Damocles itu bergerak maju, gas 3 kilo subsidi pemerintah yang sulit didapatkan ini meluncur dari atap lalu ditembak oleh Dries. Sialnya, salah satu pembunuh masih bergerak karena dilengkapi kostum anti peluru. Tembakan yang dilepaskan Orso tidak mempan sama sekali, dan justru berbalik dirinya yang menjadi sasaran. Lina memancing musuh untuk mengejarnya. Saat itulah perangkap pisau menghujam tubuh si pembunuh. Sementara itu, Selma berhadapan dengan salah satu Damocles yang berada di dalam hutan. Hampir menjadi korban, Dries datang menyelamatkan putrinya. Begitupun dengan Selma yang diselamatkan oleh si Buek. Setelah musuh berhasil dibantai habis, Dries kabur membawa ponselnya karena Keita yang membocorkannya. Saat dia akan menembak Lina, tiba-tiba Ellie lebih dulu membunuh polisi ini. Lina ingin tahu apakah Selma yang telah membunuh ibunya. Ternyata ibu kandung Lina seorang polisi yang menyamar. Setelah kedoknya terbongkar, Kahina menghilang dan Dries yang merasa dikhianati memburu keluarganya. Sampai saat ini belum jelas di mana ibu kandungnya berada. Dries n'a jamais renoncé à retrouver. Il la tuera. Dan setelah itu, film pun berlanjut ke episode terakhir. Selma hadir di depan para bos mafia membeberkan misinya dalam memburu Dries. Dries dan komplotannya mulai memburu emas lukisan mahal yang menjadi harta karunnya para bos mafia. Namun, ada incaran utama lainnya yang merupakan pusat data yang berada di gerbong terakhir kereta. Selma dan tim berupaya untuk menggagalkan rencana jahat adiknya itu yang ingin menggunakan perangkat lunak untuk menemukan Kahina dan membunuhnya. Dries memaksa IT di dalam kereta untuk mengurai sandinya. Sementara itu, anak buahnya sedang sibuk merampok emas-emasnya. Saat itulah, Fury dan Lina kembali beraksi membantai mereka semua. Untuk mendapatkan petunjuk kemana emas itu akan dibawa, Lina melemparkan tas yang berisi emas sekaligus ponselnya yang berisi alat pelacak. Tugas Simon dan Buek untuk menyelidikinya.
Fury memberikan tips penting untuk menarik nafas agar oksigen masuk ke dalam otaknya. Jadi, dalam situasi darurat, dia bisa tetap fokus. Elle est au sol, elle se vide de son sang. J'ai la rage, je cogne. J'ai entendu la voix de ma mère. Setelah kodenya terbuka, kini salah satu pegawai IT yang tersisa ditugaskan mencari keberadaan Kahina. Ternyata, Fury menemukan bahan peledak aktif yang sudah diatur waktunya untuk meledakkan kereta ini. Sangat berbahaya jika meledak di stasiun. Lina melanjutkan misinya, sedangkan Fury akan menjinakkannya. Ellie yang mengalami trauma bermaksud mengaku kepada adik Keita bahwa dia pembunuhnya. Namun, Orso yang berada di sana mencegahnya. Hingga keduanya terlibat perkelahian sengit, sampai Lina menelepon mereka untuk mencari tahu di mana posisi kereta ini, agar diarahkan ke tempat aman yang tidak menimbulkan korban jiwa warga sipil. Namun, mereka terlebih dulu harus menghadapi satuan keamanan yang tidak memperbolehkan mereka masuk tanpa pejabat tinggi. Berada di dalam gerbong lukisan, Lina berhadapan dengan antek-anteknya Driss. Mereka semua berhasil dibantai. Sampai sekarang, keberadaan kereta hantu ini sulit dideteksi. C'est quoi ça? Lina kini harus berhadapan dengan Driss dan anak buahnya di ruang server. Tidak mau buang tenaga, Lina sengaja memicu alarm kebakaran dengan korek api. Karena server ini rawan, bukan air yang tiba-tiba menyemprot, namun oksigen yang berada di dalamnya disedot habis. Disinilah Lina menggunakan tips mengatur nafasnya. Semua musuhnya mati kehabisan nafas. Namun ternyata tidak ada satupun dari mereka adalah ayahnya. Keluar dari kereta, Lina melepaskan tembakan ke arah Driss lalu mengejarnya. Fury berhasil menjinakkan peledaknya tepat waktu. Costaud et surarmé. Fury berhasil menemukan Driss yang sudah lemah tidak berdaya. Sedangkan Simon dan Bulk berhasil membantai antek-anteknya Driss yang hendak membawa kabur seluruh emasnya. Ternyata yang membantai keluarganya Kahina bukanlah Driss, namun Selma. Je m'attendais à ce que tu résistes. Quand il faut profiter du ciel de Paris. Kini, Driss pasrah ditembak mati kakaknya ini daripada Lina yang membunuhnya. Je veux pas qu'elle vive avec mon sang sur ses mains. Meski para bos mafia ingin Selma dan Lina mati, Fury ingin merubah pikiran mereka. C'est maintenant. Maman, j'ai été en colère contre toi et papa. Setelah menemui ibu angkatnya, Lina kembali menemui Ellie untuk pamit. Tu vois ta mère, tu me vois moi, ça ressemble quand même beaucoup à des amis. Tu voulais pas me parler, je voulais pas t'écouter. Yang mengejutkan, seluruh bos mafia ini rupanya telah dibantai. Tiba-tiba, tentara bayaran Damocles kembali mengepung mereka berdua. Bosnya pun muncul menanyakan kepada siapa mereka bekerja. Damocles. Namun setelah itu, film pun berakhir. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai episode terakhir ini. Salam percelopotan duniawi, keep enjoy.